Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabat developer. Video kali ini kita mau pindahin ya kolam yang dari bed ke kolam sawah. Ini kemarin hasil seleksi yang mau dibesarkan lagi. Kita taruh di bed untuk karantina untuk seleksi. Ini mau dipindah ke sawah ya. Untuk kolam pet ini ukurannya diameternya 2 meter, ketinggian 1 meter, pakai rangka besi. Ini buat teman-teman nanti yang mau budidaya atau pembesaran koi di kolam terpal atau kolam pet, nanti bisa ikuti atau subscribe di channel ini ya. Nanti kita akan bahas cara budidayanya, teknis-teknisnya, tip-tipnya untuk budidaya atau pembesaran koi di rumah. Ini nanti bisa jadi peluang bisnis ya, yang sangat menguntungkan kalau dibandingkan budidaya atau pembesaran ikan konsumsi ya. Karena dari segi harga sangat jauh sekali ya untuk ikan konsumsi dan ikan koi. Jadi nanti teman-teman atau sahabat-sahabat yang mau mencoba untuk budidaya di kolam pet, kolam terpal, bisa di subscribe, bisa diikuti untuk video-video selanjutnya ya. Nanti kita akan kasih teknis-teknisnya, tips-tipsnya untuk bisa budidaya di rumah tanpa harus di sawah. Sebenarnya efektif juga kok untuk budidaya di kolam pet ini. Cuman kalau di sawah kan tidak butuh listrik ya. Tapi kalau di kolam pet ini kita harus butuh listrik, butuh perlengkapan ya untuk menunjang kehidupan ikan koi terutama. Kalau untuk kolam kayak kolam lele sih nggak perlu ya pakai koplang, nggak perlu pakai aerator, itu sudah bisa hidup. Tapi kalau untuk koi itu harus ada ya. Nanti kita jelaskan pompa yang dipakai apa, aeratornya yang dipakai apa, untuk bednya yang dipakai apa. Ini cara pemindahan ya, jadi harus pakai oksigen ya kalau untuk ikan koi. Meskipun jaraknya deket sih, kalau dari rumah ke kolam sawah atau kolam lumpur paling ya sekitar nggak sampai 1 kilo lah, setengah kiloan lah kira-kira. Untuk kapasitas kantong juga harus diperhitungkan, jangan sampai terlalu padat karena berbahaya kalau nanti karena kekurangan oksigen. Kalau untuk jarak jauh sih biasanya satu kantong untuk ukuran yang 25-30 itu di size 10 untuk jarak jauh ya, bertahan untuk 24 jam. Jadi kalau untuk jarak dekat ini isi 15 masih bisa, jarak dekat ya, paling nanti ke sawah ya sekitar 5 menit sampai 10 menit cuma. Kapasitasnya setapan juga nggak masalah. Untuk usaha ini bisa dilakukan di rumah ya, kayak yang dilakukan saya ini single fighter, kayak nggak butuh bantuan orang lain, dikerjakan sendiri juga bisa. Apalagi kalau kita hobi atau suka ya, jadi enak aja gitu ngelakuinnya, nggak
nggak kerasa berat gitu, asik aja sih, seru. Beda kalau memang nggak hobi atau nggak suka ya, seperti ya terasa berat gitu karena setengah hati. Tapi kalau kita suka ya enjoy aja sih, meskipun ya perlu sedikit tenaga lah, nggak terlalu banyak tenaga gitu, butuh sedikit tenaga aja. Untuk bibit nanti bisa kita siapkan ya, yang mau untuk belajar budidaya di rumah atau coba-coba bisnis pembesaran ikan koi. Untuk bibit nanti bisa kita siapkan, yang minat bisa di WA. Ini air kita surutkan ya, biar ngambilnya gampang. Kemarin kita isi separuh sih, cukup kalau untuk karantina aja cukup isi separuh. Ini videonya sambil ada bayi ya, jadi ada suara bayi masuk ya, mohon dimaklumi. Cara pengikatannya seperti itu kira-kira yang dia ada di video. Cara pengikatan ini juga butuh keterampilan, butuh pengetahuan juga, bukan nggak asal-asalan ngikat, karena nanti pasti bocor ya kalau ikatnya asal-asalan. Jadi ada teknisnya, gampang tapi butuh pengetahuan, butuh belajar juga. Ya, ini video sudah nyampe di kolam sawah atau kolam lumpur. Ini HP-nya ditaruh di atas batu. Jadi standby aja, apa namanya sih, videonya stabil aja sih ya, nggak bisa zoom in zoom out gitu, mohon dimaklumi karena dikerjakan sendiri, ada yang bantu, jadi ya seadanya, mohon dimaklumi. Ini kalau untuk pindah ke kolam sawah harus diapung dulu ya, kantong plastiknya itu minimal 15 menit tujuannya, atau biar suhu yang di dalam kantong sama suhu air yang di sawah ini sama, istilahnya aklimasi untuk dunia ikan. Ya, untuk warna coklat yang ada di air itu sebenarnya lumut yang sudah mati itu dia berubah jadi coklat kayak karat begitu. Awalnya itu lumut hijau, kalau sudah tua gitu jadi coklat seperti itu. Tapi nanti kalau kena angin ini akan minggir ke tepi semua gitu, jadi airnya kelihatan lagi. Ini karena pagi hari belum ada angin, jadi masih airnya belum kelihatan. Ya, untuk teknik masukin ikan baru ya ke tempat baru itu butuh, terutama koi, butuh teknik juga ya. Jadi nggak bisa dari kantong langsung dimasukin langsung gitu ke kolam, karena pasti trouble nanti ikannya, karena dia kaget dengan suhu air yang baru, karena ikan koi ini sensitif ya karakternya.
Jadi kalau mau masukin atau mindahin ikan koi ke tempat yang baru atau air yang baru, pertama harus diapung dulu minimal 15 menit. Setelah itu kantong dibuka, terus air yang dari tempat baru itu dimasukkan ya seperti ini ya. Air dari kolam lumpur ini dimasukkan ke kantong plastik dulu, kita campur dulu air dari kolam sawah ini ke dalam kantong plastik, kurang lebih 50-50. Tujuannya supaya ikan tidak kaget dengan suhu dan dengan TDS airnya. Tadi harus kita campur dulu. Setelah itu baru ikan bisa dilepaskan. Jadi jangan langsung dituang gitu ya, nanti pasti ikannya sakit. Karena kalau ikan stres itu pasti sakit biasanya. Jadi kita perlakuannya jangan sampai ikan itu stres. Kita usahakan seminimal mungkin ikan tidak stres, karena kalau ikan koi stres pasti sakit. Intinya seperti itu ya untuk ikan koi ini, karakternya dia sensitif. Kita jaga supaya jangan sampai dia stres. Dibikin senyaman mungkin, walaupun kita pindah-pindah tempat, kita pindah-pindah kolam, kita usahakan untuk dilakukan smooth gitu. Jadi supaya ikannya tidak kaget ya. Ini lokasi ada di Blitar ya, ada ini sawah yang kita jadikan kayak tambak gitu, kita jadikan kolam lumpur. Ini sawah kita sewa ya, persewa di sini per tahun untuk kita jadikan kolam lumpur atau tambak atau mud pond untuk pembesaran ikan koi. Karena memang di Blitar ini sentranya ya untuk ikan koi. Jadi banyak banget yang usaha di bidang ikan koi kalau di wilayah Blitar sini. Jadi kalau misalkan mau cari bibit, mau butuh indukan itu gampang ya kita nyarinya. Karena di sini memang sentranya ikan koi untuk di Indonesia ya, khususnya di Blitar. Kedalaman air ini sekitar 80 sentian. Karena ini tanggulnya kita bikin 1 meter, tapi airnya nggak terlalu penuh, jadi sekitar 80 cm. Kalau sampai untuk pembesaran di size 25-30 masih layak ya untuk kedalaman air segitu. Tapi kalau untuk di atas 30 harus lebih dalam lagi untuk kedalaman kolamnya. Karena dimensi kolam ini ngaruh banget ya untuk pembesaran ikan. Semakin dalam, semakin lebar, itu juga pertumbuhannya juga semakin cepat. Ya, ini sudah selesai prosesnya, sudah kita masukkan ke kolam sawah semua. Seperti itu kira-kira prosesnya. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.